channel Amavito, kembali lagi bersama saya Yanti. Di video kali ini saya mau memberikan sedikit renungan untuk sahabat-sahabat semuanya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Selamat menonton. Mari kita membaca 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba akan uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai dengan siapapun, suka menjelek-jelekan nama orang lain, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak sok tahu, atau lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti firman Allah. Seorang murid di sekolah melukis begitu mengagumi lukisan yang baru ia buat, dan ia merasa itu adalah karya terbaiknya. Dengan bangga, ia memasang lukisannya di etalase umum di sanggar lukis sekolahnya. Ia sangat berharap penghargaan tentang lukisannya dari teman-temannya satu sekolah. Ia menulis di bawah lukisan itu, katanya, barang siapa yang menemukan kesalahan pada lukisan ini, mohon diberi tanda dengan menggunakan tinta merah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sore harinya ia temukan lukisan terbaik miliknya sudah penuh dengan coretan merah. Begitu banyaknya coretan itu sehingga lukisan aslinya tidak dikenali lagi. Merasa gagal sebagai pelukis, ia kemudian mengadukan hal itu pada gurunya. Sang guru pun menjelaskan dengan sangat bijak, menasihatinya dengan sangat bijak. Katanya, besok engkau letakkan lagi lukisan terbaikmu itu di etalase sekolah. Tulislah di bawah lukisanmu itu kalimat ini: barang siapa yang menemukan kesalahan pada lukisan ini, mohon gunakan kuas yang telah tersedia untuk memperbaikinya. Dan ia pun melaksanakan nasihat gurunya. Dari jauh sang pelukis memperhatikan tidak seorang pun berani mendekat ke lukisan itu. Bahkan sampai sore hari, tidak ada seorang pun temannya satu sekolah yang mencoba memperbaiki lukisan itu. Sang guru pun menjelaskan, katanya, orang yang hanya mencari dan menemukan kesalahan, aib itu banyak sekali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, namun orang yang mampu memperbaiki sesuatu untuk menutupi kekurangannya amatlah jarang dan langka. Begitulah keadaan manusia zaman akhir, amat mahir mengkritis, mencela dan menfitnah, menjelekkan kekurangan orang lain. Pelukis itu pun tersenyum dan mendapat pelajaran yang berharga dari sang guru. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah mencela dan menfitnah karena keterbatasan sesama. Sebab kita juga punya keterbatasan. Kita manusia yang terbatas. Tuhan sanggup memperbaiki kekurangan ataupun kesalahan kita dan menjadikan semuanya indah.
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya, segala sesuatu sama, dan nasib semua orang sama, orang benar maupun orang fasik, orang baik maupun orang jahat, orang tahir maupun orang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak, semuanya sama di mata Tuhan. Namun, siapa yang mendapatkan kesempatan hidup masih memiliki harapan. Bukankah anjing yang hidup lebih jauh baik daripada singa yang mati? Karena orang yang hidup sadar bahwa suatu saat dia akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa lagi, tidak ada kebencian, tidak ada kebahagiaan, tidak ada upah juga, tidak ada kenangan lagi dalam dunia orang mati. Namun saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah ayat 7 bahwa sekalipun kematian itu dialami semua orang tanpa terkecuali, namun kita yang hidup berkenan kepada Allah tidak akan berhenti menikmati apapun yang telah Tuhan berikan bagi kita. Karena itu, di ayat yang 10, pekerjaan apapun yang sedang kita lakukan saat ini, kerjakanlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Itu di ayat 10 Kolose 3. Dan nikmatilah kebahagiaanmu dalam kesempatan hidup yang hanya sekali. Saudara-saudara yang terkasih, pesan saya untuk saudara-saudari, yang pertama untuk suami. Suami-suami, kasihilah istrimu dan keluargamu, bertanggung jawablah atasnya dan lakukanlah kewajibanmu dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Yang kedua, untuk istri. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu yang benar dan bertanggung jawab, dan hormatilah dia seperti engkau menghormati Tuhan Allahmu. Untuk anak-anak, anak-anak, hormatilah orang tuamu yang benar seperti kamu menghormati Tuhan Allahmu. Untuk pekerja parwis atau wirausaha, pekerja baik wirausaha ataupun karyawan, bekerjalah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Untuk yang hamba Tuhan, melayanilah dengan segenap hatimu, jangan bersungut-sungut, sesuai dengan panggilanmu yang benar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, niscaya kita akan menikmati kehidupan yang hanya sekali dan dengan sukacita dan berbahagia. Sebab hidup dalam dunia ini tidak akan pernah terulang kembali. Kita hidup di dunia ini hanya untuk sementara. Rumah kita yang kekal ada di surga. Mari kita membaca Matius 5 ayat 9-11. Begini bunyi firman Tuhan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Semoga renungan pada hari ini bisa membawa damai bagi saudara-saudari sekalian. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, karena dengan saudara mensubscribe channel kami bisa membuat renungan untuk saudara-saudara di hari-hari selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.